Sebelum lanjut episode 219 sampai 220 sebaiknya subscribe dan share CAFENOVEL. Agar kami semangat buat kelanjutannya. Terima kasih. Episode 219 Josh kembali tidak bisa mempercayai perasaan seperti itu. Inspektur Tiran, yang baru saja bermartabat dan menangkap mereka, menjadi sangat rendah hati hanya 1 menit kemudian. Mereka semua menatap Charlie, menunggu keputusannya. Charlie tidak marah, tapi dengan hangat menjabat tangan Tiran dan berkata, "Sama-sama, kami berdua impulsif barusan. Karena ini salah paham. Tidak apa-apa untuk memperjelasnya." Kemudian Charlie mengeluarkan rokok TZ dan menyalakannya untuk Tiran. The Trillions juga mengikutinya untuk membagikan rokok kepada petugas polisi itu. Orang-orang di sana semua mulai merokok dan mengobrol seolah-olah mereka adalah teman lama. Tuan Tan, hanya itu masalahnya. Jadi saudaraku Josh. Charlie menatap Tiran sambil tersenyum. Itu seperti bisnis monyet. Saya tidak tahu tentang masalah ini sebelumnya. Karena saya pergi ke distrik untuk beberapa urusan. Jangan khawatir tentang itu. Tunggu saja saya untuk memeriksa dokumen dan kemudian menanganinya hari ini saja. Tiran mengangguk seolah dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Yang lain semua meremehkan dia di dalam hati mereka. Tapi tidak ada yang berani angkat bicara. Bagus. Jadi, kita pergi. Tolong tangani secepatnya. Jadi kita bisa makan malam bersama malam ini. Charlie tersenyum dan kemudian memimpin rekan-rekannya untuk menunggu di samping mobilnya. Tiran dan petugas polisi menatap mobil mewah itu. Mobil apa? Kamu tahu mobil dengan baik, kan? Tiran bertanya kepada petugas polisi di sampingnya, dengan senyum pahit di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu mobil Charlie, dia tahu itu sangat mahal sehingga tidak ada seorang pun di Hightown yang mampu membelinya. Orang kaya seperti itu pasti memiliki koneksi yang luas. Kapan keluarga Su mengetahui orang besar yang berpengaruh seperti itu? Tuan Tan, sepertinya Steinway terbatas. Satu dijual seharga 3 juta dan terbatas. Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat membelinya tanpa cadangan. Petugas itu mengintip ke mobil dan kemudian berkata dengan terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria yang mengendarai mobil seperti itu datang ke desa SL mereka? Dia pasti datang ke sini untuk Josh Su. Tiran terkejut. Itu adalah mobil yang sangat mewah. Belum lagi Hightown. Bahkan di Bay District, hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Dia ketakutan. Jadi dia buru-buru pergi untuk melepaskan Josh. Bro, kamu dianiaya akhir-akhir ini. Tiran secara pribadi membuka borgol Josh. Dilihat dari sikap Tiran, Josh tahu itu pasti karena Charlie. Dia tidak mengatakan apa-apa selain tersenyum dan bertanya, "Tuan Tan, bisakah saya pergi sekarang?" Tentu saja. Itu salah paham. Oh, Tuan Lu setuju untuk makan malam bersama malam ini. Jadi kamu juga harus datang. Tiran harus meminta maaf kepada Josh di pesta malam ini. Dia telah membantu keluarga Tan sebelumnya. Jadi Josh mungkin membencinya karena itu jika dia tidak meminta maaf. Oke, saya akan mengikuti Tuan Lu. Josh mengangguk. Dia menggerakkan otot dalam latihan dan kemudian pergi. Charlie bersandar di mobil, merokok. Dia bermaksud untuk memberi lebih banyak tekanan pada Tiran. Dia tidak akan pergi dari sini sampai Josh keluar. Tuan Lu, apakah Tuan Tan benar-benar setuju untuk melepaskan Josh hari ini? Par tidak percaya dengan janji Tiran. Karena Tiran memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Tan. Jangan khawatir, kami punya koneksi. Jadi dia harus menepati janjinya. Tatelin mencibir. Tiran tidak berani mengabaikan perintah Jonas. Lagi pula, karena dia bisa dipromosikan menjadi inspektur, dia entah bagaimana pintar. Itu benar-benar direktur biro utama di kota. Par kaget dan bertanya tanpa sadar. Hale menepuk bahu Par dan tersenyum. Jangan khawatir. Tuan muda kita bisa menangani apa saja. Par bingung. Mengapa trio selalu menyebut Charlie sebagai tuan muda? Apakah Charlie benar-benar tuan muda dari keluarga berpengaruh? Bagaimana Josh bisa tahu kentang sebesar itu? Kamu benar. Bahkan Tuan Tan harus mengikuti perintah Tuan Lu. Par mengangguk dan tidak berniat ragu lagi. Setelah beberapa menit, Josh keluar.
Dia tampak lelah setelah beberapa hari dikurung. Mengejar. Begitu Josh melihat Charlie, dia mulai melangkah dengan mata cerah. Kemudian dia menyapa Tiga dan Par, Hale, Yo, dan Tate. Charlie membawanya untuk bertemu dengan Tri. Jadi mereka semua saling kenal. Anak baik. Hale menepuk bahu Josh. Josh tersenyum. Dia kesal. Tapi dia tidak ingin menunjukkan depresinya di depan Charlie. Ini bagus untuk kepulanganmu. Kita harus membalas dendam. Tapi pertama-tama, Hale, belilah rokok dan kirimkan kepada mereka. Kata Charlie. Kenapa? Josh sudah ada di sini. Jadi kenapa kita harus mengirimi mereka hadiah? Hale bingung. Pergi saja. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang itu. Charlie memerintahkan. Par tahu maksud Charlie. Jadi dia berkata, biarkan aku membelinya. Aku tidak bisa membiarkanmu menghabiskan lebih banyak uang. Tapi Hale langsung berlari ke toko. Par, kamu juga kekurangan uang. Biarkan Hale yang membelinya. Josh menjelaskan. Par Liu adalah seorang guru. Tetapi dia hanya bisa mendapatkan gaji kurang dari 3.000 di desa. Par tersenyum dan tidak memaksa lagi. Hale membeli beberapa rokok dan kemudian naik ke atas untuk membagikannya kepada petugas polisi itu. Dia menggelengkan kepalanya saat dia kembali. Mereka sangat kasar. Charlie tersenyum. Sudahlah. Kembali saja untuk makan malam. Lalu buat masalah untuk saudara-saudara Tan. Mereka kembali ke keluarga Su dan melihat ibu Josh berdiri di pintu. Ketika mobil berhenti, Josh berlari keluar dan bergegas ke ibunya. Bu, aku kembali. Josh berlari ke ibunya dengan air mata. Episode 220 Anakmu benar-benar kembali Josh. Kamu benar-benar kembali. Mae menangis dan bersemangat. Orang biasa selalu tidak pandai mengungkapkan perasaan. Jadi dia hanya berkata pada Justice. Orang tua, putramu kembali. Kemudian Justice dan Rena keluar dan sangat bersemangat ketika mereka melihat Josh berdiri di sana. Bagus. Keadilan berkata dengan air mata. Rena pun melepas kacamata dan menyeka air matanya. Par mengeluarkan beberapa petasan dan menyalakannya. Itu adalah kebiasaan di sana. Begitu sesuatu yang menyenangkan terjadi, mereka akan menyalakan petasan. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk makan siang. Menemukan bahwa satu ayam tidak cukup, Justice meminta Mai untuk menyembelih yang lain. Rasa berisik itu mengejutkan keluarga Tan di samping mereka. Jadi saudara-saudara Tan datang untuk melihat. Mereka menemukan Josh ada di sana. Jadi mereka berencana untuk menjebak Josh lagi. Jika mereka bertarung langsung dengan Josh, mereka bukan tandingan Josh. Kakak laki-laki tertua Tan memanggil Tiran terlebih dahulu dan kemudian membawa saudara-saudaranya ke halaman Su. Josh Su, dasar brengsek. Beraninya kau menyelinap keluar dari penjara. Kakak-kakak Tan mendobrak pintu Su dan kemudian menunjuk Josh sambil berteriak. Wajah Josh berubah cemberut. Saat dia ingin berdiri, Charlie memberi isyarat pada Hale untuk bergerak. Hale berdiri dan meraih kerah kakak tertua Tan, menariknya untuk pergi. Oh tidak, Su membunuh orang. Tolong. Kakak Tan mulai berteriak. Keluarga Su terkejut. Kakak-kakak Tan begitu tak tahu malu untuk memainkan trik yang sama lagi. Saat Justice cemas, Charlie berkata kepada Hale. Patah kakinya. Keadilan terkejut. Kakak-kakak Tan sudah berteriak. Jika mereka benar-benar mematahkan kaki kakak tertua Tan, Tan tidak akan membiarkan Su pergi. Tepat ketika Justice bermaksud membujuk Charlie, Hale menendang kaki kakak tertua Tan, dan suara nyaring terdengar. Mereka tahu itu suara patah tulang. Kakak-kakak Tan tercengang dengan tindakan Hale. Mata keluarga Su juga terbelalak. Setelah 1 menit, kakak tertua berteriak seperti babi yang disembelih. Hale melepaskannya ke tanah. Kakak tertua memegang kaki kirinya dan berguling-guling di tanah sambil berteriak. Charlie juga memberi isyarat pada Yo dan Tate. Keduanya langsung mengambil kursi kayu di bawah pantat mereka dan bergegas ke saudara-saudara Tan. Saudara-saudara Tan ketakutan dan berbalik untuk lari. Tapi 3 singa adalah pemimpin gangster, bertubuh kekar. Jadi mereka mengejar saudara-saudara Tan dan kemudian memukul saudara-saudara itu dengan kursi. Bang! Bang! Bang!
Saudara-saudara Tan jatuh ke tanah. Tetapi tiga singa tidak berhenti. Mereka kemudian mematahkan kaki saudara laki-laki Tan juga. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit sejak saudara laki-laki Tan datang ke sini. Sekarang mereka semua berbaring di tanah dan berteriak. Keluarga Su kecuali Josh semuanya khawatir. Tuan Lu, lari sekarang. Polisi datang. Oh, Josh, cepat. Bawa Tuan Lu kembali ke kota dan jangan datang ke sana hari ini. Justice mendorong Josh untuk bergerak. Dengan kekhawatiran di matanya. Jangan khawatir. Bahkan jika polisi datang ke sana, aku bisa menangani mereka. Charlie tersenyum. Memang, Tiran tidak berani datang ke sana. Dia tahu tidak ada yang parah akan terjadi dalam perselisihan kecil seperti itu. Dan Tuan Su akan memeriksa di sana. Jadi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan perselingkuhan Tan. Juga, dia tidak berani peduli tentang itu. Tiran hanya dengan santai menjawab telepon Tan. Tetapi saudara laki-laki Tan salah memahami maksudnya dan mengira dia akan datang nanti. Jadi, saudara laki-laki Tan telah menunggu sebentar dan kemudian pergi membuat masalah untuk Su. Sekarang, saudara-saudara Tan cukup menyakitkan. Su baru saja menyembelih ayam. Jadi ada lumpur di tanah. Dan saudara laki-laki Tan berguling-guling di lumpur. Orang-orang di desa ini semua mendengar teriakan Tan. Jadi mereka datang untuk menonton. Mereka dikejutkan oleh patah kaki Tan. Selalu, saudara laki-laki Tan adalah orang-orang yang menindas orang lain. Tetapi sekarang seseorang berani menyinggung mereka. Sekarang, akhirnya, mereka menemui ajal mereka. Banyak penonton hanya menonton dengan gembira. Tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk membantu saudara laki-laki Tan. Seorang wanita dengan mata burung bergegas dari kerumunan. Dia duduk di tanah dan mulai menangis. Justice mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Karena Charlie sudah mematahkan kaki saudara-saudara Tan. Tidak ada gunanya menghentikan tangisan ibu mereka. Kak, siapa wanita ini? Tanya Hali. Ibu keempatnya. Josh mengerutkan kening. Mereka bisa dengan cepat berurusan dengan saudara laki-laki Tan. Tetapi mereka tidak ingin berkelahi dengan seorang wanita. Jadi, mereka tidak punya ide untuk menghentikan tangisan ibu Tan. Biarkan aku yang melakukannya. Tate pindah dan kemudian kembali dengan belati. Kerumunan takut dengan belati. Jadi mereka mundur. Ibu Tan juga melihat belati itu. Tapi dia hanya terus menangis setelah tertegun sejenak. Tate pergi ke kakak tertua Tan dan kemudian berjongkok di sampingnya. Kakak tertua Tan menghentikan teriakannya saat melihat belati di tangan Tate. Ketiga saudara laki-lakinya juga berubah menjadi pendiam karena ketakutan. Mereka adalah gangster di desa ini. Tetapi mereka belum pernah melihat orang tanpa ampun seperti tiga singa, yang langsung mematahkan kaki mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kakak tertua Tan, yang kerahnya tiba-tiba ditarik oleh Tate, berteriak saat tubuhnya menggigil ketakutan. Ibu Tan juga berhenti memaki dan menatap Tate dengan khawatir. Wanita tua. Saya hitung sampai 3. Dan jika Anda tidak keluar dari sini, saya akan menikam putra Anda setiap 5 detik. Tate mengguncang belati di tangannya saat dia berkata.